orang yang memberikan salam kepadamu. Maksudnya memberikan salam kepada kita, dia sudah menunjukkan identitas keislamannya. Kalau ada seorang muslim, dia sudah menunjukkan identitas daripada keislamannya di hadapan kita. Apa kata Allah? Wala taqulu, jangan kau katakan kepada dia, lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang beriman, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik, kamu di luar Islam. Kata Allah, tidak boleh seorang muslim mengatakan perkataan sedemikian rupa kepada saudara muslimnya. Haram. Insya Allah. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Allah kasih tahu dalam surat An-Nisa ayat 94, saudara. Nanti di rumah buka itu surat An-Nisa, baca ayat 94. Ngantuk lagi, Bu. Baik, kira-kira yang saya jelaskan tadi paham tidak, ibu-ibu? Terang atau terang? Sadayana parantos ngertos? Betul? Ya, baik, saudara. Abdi mata ngertos bahasa Sunda. Baik, saudara. Yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 94. Ayat berapa, Bu? 94. Apa Allah katakan dalam ayat tersebut? Faqala ta'ala, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul adzim. Luar biasa. Apa kata Allah? Hei orang Islam, hei orang beriman, wala taqulu, jangan sekali-kali kau katakan liman alqa ilaikumus salama, kepada orang yang memberikan salam kepadamu. Maksudnya memberikan salam kepada kita, dia sudah menunjukkan identitas keislamannya. Kalau ada seorang muslim, dia sudah menunjukkan identitas daripada keislamannya di hadapan kita. Apa kata Allah? Wala taqulu, jangan kau katakan kepada dia, lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang beriman, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik, kamu di luar Islam. Kata Allah, tidak boleh seorang muslim mengatakan perkataan sedemikian rupa kepada saudara muslimnya. Haram. Insya Allah. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Allah kasih tahu dalam surat An-Nisa ayat 94, saudara. Nanti di rumah buka itu surat An-Nisa, baca ayat 94. Allah yang nyatakan, kalau orang sudah ngasih salam kepada kita, menunjukkan identitas Islam, apakah dia sholat, dia puasa, kelihatan ciri Islamnya, saudara. Tidak boleh untuk kita katakan kepada dia, kau bukan Islam, kau bukan mukmin, kau kafir, kau musyrik. Haram. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat Al-Quran, apa boleh manggil orang Islam kafir? Apa boleh sebut orang Islam kafir? Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua ada sebuah hadis dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi bersabda, apa kata beliau? Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Masya Allah. Pak, kata Nabi, jika seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, maka kata Nabi, kalimat kafir tadi akan mengenai salah satu di antara mereka. Kalau tuduhannya benar, dia panggil saudaranya kafir, ternyata saudaranya memang betul kafir, sudah menunjukkan identitas kekafiran, maka kalimat kafir itu memang mengenai orang yang dituduh. Tapi sebaliknya, kalau yang dipanggil kafir ternyata tidak kafir di sisi Allah, ternyata tidak kafir menurut hukum syariat Islam, maka kalimat kafir tadi akan kembali kepada yang mengucapkannya. Sudah. Masya Allah.
Maka saya tanya, bahaya tidak? Kita manggil saudara kita ya kafir. Kalau memang betul dia kafir, kalimat kafir itu diterima oleh dia. Tapi kalau ternyata yang kita panggil kafir bukan kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada diri kita. Na'udzubillah min. Kalau gitu saya mau tanya sekali lagi, menyebut saudara kafir bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu saudara kita boleh tidak kita sebut kafir? Tidak boleh, saudara. Itu dalil yang kedua. Sekarang yang ketiga, tuh. Mari kita lihat. Ada satu peristiwa menarik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat Nabi. Beliau mendapat tugas dari Nabi dalam satu misi jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Singkat cerita, di medan perang umat Islam berhasil memenangkan pertempuran. Ada seorang kafir yang sudah jatuh takluk, saudara, di tangan Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah ingin membunuh orang kafir ini. Begitu mau dibunuh, si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Si kafir mengucapkan kalimat tauhid. Dia masuk Islam di detik-detik sebelum dia dibunuh oleh Usamah, saudara. Tapi Usamah tidak peduli. Begitu orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, ternyata oleh Usamah orang tersebut tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Akhirnya sejumlah sahabat Nabi yang lain tidak terima, protes. Hei Usamah, kok kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid? Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawab Usamah? Innahu qalaha makhafatas sila. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut aku bunuh. Dia itu berlindung di balik kalimat tauhid. Dia pura-pura masuk Islam supaya aku tidak bunuh dia. Kalau dia mau masuk Islam, kenapa tidak dari tadi? Begitu aku layangkan pedang untuk bunuh dia, baru ucapkan la ilaha illallah, dia pura-pura dibunuh oleh Usamah bin Zaid, saudara. Para sahabat Nabi kurang puas dengan jawaban Usamah. Selesai perang, kembali ke Madinah, mereka menghadap kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kali ini, Bu, apa yang terjadi? Nabi kumpulkan semua sahabat. Ini sahabat yang tadi protes lapor ke Nabi, saudara, ya Rasulullah. Diceritakan oleh mereka kejadiannya, bagaimana Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Nabi dengar, sahabat memberikan kesaksian, Nabi menatap tajam kepada Usamah, saudara. Usamah ini kesayangan Nabi. Dulu Usamah punya ayah bernama Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Dari kecil dipelihara oleh Nabi, sampai dikawinkan, sampai berumah tangga, sampai punya anak, dan akhirnya si ayah gugur mati syahid di medan tempur. Anaknya yang bernama Usamah dipelihara oleh Nabi bagaikan cucu sendiri, saudara. Nah, ini Usamah ini disayang oleh Nabi. Tapi kali ini Nabi menatap tajam. Nabi tanya kepada Usamah, ya Usamah, aku tahu taman qala la ilaha illallah. Hei Usamah, apa betul engkau sudah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa betul? Kemudian saudara, Usamah menjawab sambil membela diri, Naam ya Rasulullah,